Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pada pembacaan Alkitab hari ini, dalam Keluaran pasal 7, kita dihadapkan pada situasi di mana Firaun berkeras hati untuk tidak mau melepaskan bangsa Israel pergi beribadah kepada Allah yang hidup. Seperti yang terdapat dalam ayat 10 sampai dengan 13, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli sihir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kemudian kita lihat bagaimana akibat dari Firaun mengeraskan hatinya sehingga Allah memberikan tulah, yaitu air di sungai Nil menjadi darah, dan banyak ikan-ikan yang mati, dan seluruh sungai Nil menjadi berbau busuk. Bahkan semua orang mencari air di sungai Nil untuk minum, namun tidak mendapatkannya. Dari kisah dalam pasal 7 ini, Allah sedang mengajarkan bahwa kekerasan hati manusia tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Allah. Kekerasan hati Firaun ditunjukkan karena Firaun merasa bahwa apa yang dilakukan Allah, yaitu tanda ajaib, bisa juga dilakukan oleh tukang-tukang sihirnya, sehingga dia merasa tidak ada bedanya dirinya yang merasa diri Allah, dan tidak ada yang perlu ditakuti atau dihormati dari Allah yang diperkenalkan oleh Musa dan Harun. Hati Firaun telah menjadi sombong, karena itulah dia berkeras hati untuk tidak menerima Allah yang diperkenalkan. Firaun tidak mau taat dan hormat, dan tidak mengizinkan bangsa Israel pergi menyembah Allah yang hidup. Di dalam Mazmur pasal 10 ayat 4, menurut versi Indonesia Modern Bible, di situ dikatakan bahwa orang fasik dengan raut wajah yang sombong tidak mencari Elohim. Tidak ada Elohim dalam seluruh pikirannya. Jadi orang yang sombong itu tidak ada Allah dalam pikirannya, karena bagi orang yang sombong itu tidak memuliakan Tuhan dan tidak mencari kepentingan Tuhan. Yang ada dalam pikirannya hanya mencari kepentingan diri sendiri. Hanya aku, dan aku. Firaun tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Yahweh, karena dia sombong dan merasa dirinya Allah. Selain itu, dia juga merasa memiliki dewa-dewa yang menurutnya mampu melakukan tanda-tanda ajaib itu juga. Akhirnya Allah mendatangkan tulah ke sungai Nil. Kita tahu bahwa dewa yang menguasai sungai Nil adalah dewa Isis. Dan saat sebelum sungai Nil berbau busuk akibat tulah, diketahui bahwa wilayah sekitar sungai Nil cukup wangi karena banyak bunga yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Dan sungai Nil menjadi tempat di mana kebanggaan Mesir ketika terjadi kekeringan hebat. Daerah sungai Nil masih memiliki aliran-aliran air. Jadi bagi Firaun dan orang Mesir, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Dan akibat kesombongan itulah Allah menjadikan air di sungai Nil menjadi darah, sehingga semua ikan-ikan mati dan bangkainya mendatangkan bau busuk di sekitarnya. Yang semula menjadi kesombongan, menjadi kebanggaan, sekarang menjadi sesuatu yang berbau busuk. Namun kita lihat bahwa Firaun ternyata tidak juga bertobat dan tidak mau menaati perkataan Allah. Firaun malah berlalu pergi karena melihat bahwa tukang sihirnya bisa juga melakukannya. Saudara, kesombongan merupakan hal yang harus diwaspadai, karena di dalam hati orang yang sombong, itu tidak ada ruang bagi Allah. Alkitab banyak mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap hati yang sombong. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bagi orang yang sombong, sulit untuk menyangkali diri. Sulit untuk menyangkali kehebatan dirinya, sulit untuk menyangkali kekayaan dirinya, sulit untuk menyangkali kekuatan dirinya, dan lain sebagainya. Dan bagi orang sombong, sulit untuk memikul salib. Kita lihat, Tuhan Yesus bukan tidak mampu menyelamatkan dirinya dari hukuman salib, namun itulah jalan yang dikehendaki oleh Allah, sehingga meskipun Yesus sanggup melepaskan diri, namun memilih untuk taat kepada Allah Bapa. Orang yang sombong, yang memiliki kekuatan, yang merasa memiliki kekayaan, kecerdasan, kecantikan, ketampanan,
Dan bahkan saat ini tidak sedikit juga orang sombong karena prinsip hidupnya, sombong karena budayanya. Ada saja banyak hal yang bisa disombongkan. Sulit bagi mereka untuk memikul salib. Bagi orang-orang yang memiliki kesombongan dalam hati, akan sangat sulit menerima teguran Tuhan. Sulit mau tunduk pada peringatan Tuhan. Mungkin sudah mendengar teguran Tuhan. Mungkin sudah melihat secara langsung tanda ajaib daripada Tuhan. Tetapi, kalau masih ada hati yang sombong dalam diri, maka semua itu tidak akan berpengaruh. Dan mereka akan pergi berlalu dan tidak peduli pada perkataan dan teguran Tuhan. Saudara, mari kita introspeksi diri. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Periksa sampai ke dalam hati kita. Jika masih ada kesombongan itu, segera lepaskan. Datang berdoa dengan hati yang hancur kepada Allah, agar diberikan kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah. Karena Allah berkenan kepada orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.